Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ke-11, Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Senin 6 Desember, langit yang mengatasi segala langit. Kitab Ulangan menyatakan dengan jelas bahwa hukum dan perjanjian adalah pusat bukan hanya bagi hubungan bangsa Israel dengan Allah, tetapi juga bagi maksud dari bangsa itu, yaitu sebagai umat pilihan. Bacalah Ulangan 10 ayat 12-15, di mana kebanyakan dari ide hukum dan status bangsa Israel sebagai umat pilihan ditekankan. Tetapi, apa yang Alkitab maksudkan dengan frase langit yang mengatasi segala langit? Poin apa yang Musa sedang buat dengan frase ini? Apa yang dimaksudkan dengan langit yang mengatasi segala langit tidaklah jelas secara absolut, paling tidak berdasarkan konteks langsung dari ayat ini. Tetapi Musa sedang menunjuk pada keagungan, kuasa, dan kebesaran Allah. Artinya, bukan hanya langit itu sendiri, tetapi langit yang mengatasi segala langit itu miliknya. Dan kemungkinan besar ini adalah sebuah ekspresi, ungkapan yang menunjukkan kepada pemerintahan Allah yang sempurna dan semua ciptaan. Bacalah ayat-ayat berikut ini, semuanya berdasarkan pada frase yang pertama kali muncul di Kitab Ulangan. Di setiap kasus, poin apa yang sedang dibuat dan bagaimana kita melihat pengaruh dari Kitab Ulangan di sana? 1 Raja-Raja 8 ayat 27, Nehemia 9 ayat 6, dan Mazmur 148 ayat 4. Secara khusus adalah jelas bahwa tema dalam Nehemia 9 adalah Allah sebagai satu-satunya pencipta dan sebagai pusat penyembahan. Dia membuat segalanya, bahkan langit segala langit dengan segala bala tentaranya. Faktanya, Nehemia 9 ayat 3 menyatakan, bacalah dari kitab Taurat, dan kemungkinan besar sama seperti di zaman Yosia, itu adalah kitab Ulangan, yang mana menjelaskan mengapa beberapa ayat berikutnya orang Lewi dalam pujian dan penyembahan mereka menggunakan frasa langit yang mengatasi segala langit, yang diambil langsung dari kitab Ulangan. Allah adalah pencipta bukan hanya bumi tetapi juga langit yang mengatasi segala langit. Dan kemudian untuk memikirkan bahwa Allah yang sama ini pergi ke salib, mengapa penyembahan adalah merupakan satu respon yang pantas untuk apa yang Allah telah lakukan bagi kita? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, seperti reformasi yang telah dibuat oleh Yosia terhadap bangsa Israel, reformasi Nehemia juga dipicu oleh pembacaan firman Allah, di mana mereka mempelajari akan firman Allah tersebut. Bangsa itu membaca dari kitab Taurat yang sama, dalam konteks spiritual yang sama akan kebutuhan yang kuat untuk bertobat, di mana pelajaran mengenai reformasi Yosia, kitab Taurat itu adalah kitab Ulangan. Demikian pula di zaman Nehemia, mereka menggunakan kitab Taurat, yaitu kitab Ulangan, sebagai tolak ukur untuk mempelajari akan kebenaran. Doa Nehemia diilhami dari tulisan kitab Ulangan. Doa itu dimulai dengan berkat dan panggilan dari Sang Pencipta, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat, yang menciptakan langit segala langit. Dan ini merupakan sebuah ekspresi yang luar biasa yang menunjukkan pada tempat tertinggi dari kediaman Allah, di mana berdiam para malaikat Allah, bala tentara langit yang menyembah Tuhan. Ini merupakan ungkapan luar biasa dari Nehemia, menyatakan bahwa Allah itu begitu luar biasa, Allah itu begitu tinggi, Allah itu begitu besar dibandingkan dengan manusia berdosa. Doa itu pun dilanjutkan dengan mengingatkan perjanjian, tema dasar yang menyusun kitab Ulangan, dan semua yang Allah telah lakukan bagi bangsa Israel, bagaimana dia menjaga mereka selama 40 tahun di padang gurun. Tangkapan keras kepala dan pemberontakan Israel, mereka adalah orang-orang yang keras tengkuk, mereka tidak bertobat dari perbuatan jahat mereka. Nehemia merasakan kesedihan yang mendalam oleh karena umat Allah menuai buah dari ketidaktaatan masa lalu mereka dan berada di bawah kutukan perjanjian. Di dalam doa terakhir dari Nehemia, dia akhiri doanya dengan pemikiran akan misteri dari perjanjian antara Allah dengan manusia.
Nehemia menyatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tidak mendengarkan akan perintah Tuhan. Mereka selalu melakukan kejahatan, namun Allah mengasihi mereka dan Allah tidak pernah melupakan perjanjian antara Allah dengan manusia. Sebagaimana doa Nehemia, demikian pula dengan kita. Kita sering melakukan kejahatan, kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Namun Allah mengasihi kita. Allah merindukan supaya kita terus datang kepadanya di tengah-tengah tantangan kehidupan yang kita hadapi di dunia ini. Pelajari akan firman-Nya, mendengarkan akan setiap instruksinya, dan kita setia kepada Tuhan. Belajar dari pengalaman bangsa Israel. Allah mengasihi kita semua. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk dengan tekun mempelajari akan firman Tuhan. Dan lewat pengalaman bangsa Israel kiranya dapat menjadi pelajaran bagi kami untuk kami terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.